7. Jadi banyak ayat yang membicarakan tentang keutamaan. Juga disebutkan wa fil hadisil qudsi anillahi ta'ala. Di dalam hadis qudsi juga disebutkan dari Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi'asyri amsalihah. Setiap kebaikan itu, setiap satu kebaikan dibalas dengan bi'asyri 10. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, bahkan sebanyak 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa ini ya satu kebaikan lebih bisa lebih banyak daripada itu. Kalau tadi kebaikan-kebaikan yang di bulan lain, satu kali kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi puasa dilakukan di dalam bulan Ramadan, asyama fahwali wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan akulah yang berhak membalasnya. Nah, macam mana ini maksudnya? Jadi begini, ibu-ibu perhatikan. Kalau ibadah-ibadah lain, ibadah zakat, sekali kita mengeluarkan zakat 10 kali lipat pahalanya, atau bahkan lebih sampai 700 kali lipat pahalanya sekali kebaikan. Tapi kalau puasa, tak terbatas. Ini puasa itu pahalanya tidak ada disebutkan, Bu, 1000 atau 2000, tidak ada disebutkan. Kenapa? Tak terbatas. Tergantung Allah lah balasnya itu. Nah, itu padilah keutamaannya. Cuman tergantung niatnya pula. Kalau niatnya betul-betul lillahi ta'ala, wah itu pahalanya ya, lebih besar. Tapi kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, bisa-bisa dekati pahala. Nah, itu maksudnya. Contoh, jadi saya umpama nak ngecat rumah, panggilan tukang, Pak tukang, cat rumah saya. Nah, tukang itu tidak ada nanya-nanya lagi dah, ya, tidak ada nanya lagi berapa ngecat nih sehari, tidak ada tanya-tanya lagi, langsung ngecat. Kalau tidak ada tanya, tidak tahulah berapa pahalanya. Apakah 100.000 sehari atau 50.000 sehari? Tidak. Nah, saya melihat hasilnya sebagai tuannya, melihat hasil, saya akan bayar ya, sesuai dengan kerjanya. Kalau kerjanya elok, akan saya bayar full. Kalau tadinya standarnya 100 sehari, bisa-bisa saya bayar 200 sehari. Nah, kalau kerjanya elok. Tahu-tahu kerjanya asalan be. Ya. Kita suruh dicek, malah dilemparnya dengan kotoran, ya kan? Nah, mau tak saya ngasihnya? Ngasih upah? Tak mau, pasti marah saya. Kurang ajar nih orang nih. Kita suruh ngecat malah dilemparinya dengan kotoran. Kotoran itu pula dicatnya ke situ. Nah, tidak beres berarti. Tapi kalau dia kerjanya rapi, bagus, ada perintahan, berapa hari dia kerja? Kalau kali 100 kali 7 hari, berarti 700. Karena nilainya bagus, kerjanya bagus, sudah saya kasih 1,5 juta selama 7 hari.
Macam itulah Tuhan dengan kita ni. Jadi pahalanya tidak ditentukan. Ya, pahala puasa tu sekian banyak dah, tergantung Tuhan lah. Makanya bagus-baguslah kita puasa. Malamnya makan sahur, baca doa, siangnya kita jago, bagus-bagus, tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan pahalanya, jauhi dari hal-hal yang merusak puasa, jaga mata, jaga hidung, jaga telinga, diisi dengan bacaan Al-Quran. Berarti berkualitas puasa itu akan diberikan oleh Tuhan lebih dari yang kita minta. Nah, itu fadilah puasa. Nah, gitu. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Barang siapa yang puasa di jalan Allah, ya, barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu, maka Allah jauhkan dia dari neraka jahanam. Bisa-bisa dijauhkan dari Allah 100 tahun jauhnya. Ya, 100 tahun perjalanan dijauhkan Allah satu hari. Wa fil hadis aidan, dan juga dalam hadis yang lain, lis-shaimi farhatani, keutamaan puasa itu disebutkan puasa ada dua kebahagiaan, farhata. Idza aftara farihun, apabila berbuka, itu kebahagiaan. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, dan apabila bertemu dengan Allah, maka itulah kebahagiaan dengan puasa tadi. Maksudnya bahwa orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Yang pertama, kesenangannya ketika dia berbuka, pada saat berbuka. Nah, ibu-ibu seharian puasa, nah ketika beduk nak berbunyi, semua sudah kumpul, ya kan? Nah, waktu itu kira-kira senang tak? Nah, waktu kita mau buka itu senang, kumpul anak istri, cucu segala macam, nunggu waktu beduk berbunyi. Ya, macam-macam lah tuh. Ada kolak pisang, ada es, ada goreng pisang, ya kan? Apalagi ada es rumput laut, ada takir, toco, tempoyak, kumpul semua. Tak jadi terawih ya? Iya. Tapi senang kita kan ngumpul-ngumpul dengan anak-anak cucu. Itulah kesenangannya itu. Nah, dan juga ketika hari raya Idul Fitri, senang tak hari raya? Senang. Setelah 1 bulan menjalankan ibadah puasa, maka tibalah saatnya berhari raya, gitu. Maka ketika itu senangnya bukan main. Baju baru, sendal baru, jilbab baru, sejadah baru, ya kan? Ordeng baru, kursi baru. Walaupun tidak puasa, yang penting kursi baru. Pokoknya kursi baru gitu ya. Iya, puasa. Itu senangnya kita puasa. Sudah itu
apalagi ini. Sumtu shaimi tasbih. Berpuasa itu sama dengan bertasbih. Jadi kalau kita tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Nah, tanpa kita mengucapkan subhanallah, puasa, nah, bagaikan orang bertasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa itu sama dengan ibadah. Cuman jangan pula dikatakan tidurnya itu adalah ibadah mulai dari pagi sampai maghrib baru bangun. Nah, itu bukan ibadah, namanya itu pemalas. Iya. Yang dimaksudkan tidurnya orang yang puasa ibadah itu karena dia kecapean. Ada apa ya? Mulai dari pagi puasa, terus baca Quran, terus ngaji duduk baca Quran, ya kan? Nah, kecapean terbaliklah dia, tidurlah. Nah, tidurnya itu ibadah. Nah, gitu. Ya lupa masak dah lo juga. Wa du'a'uhu mustajab. Doanya itu Number 9.